Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bakalan membahas tentang, ya kan, kenapa sih, ya kan, video-video saya ini kok hasilnya bisa ngelebar-ngelebar, ngewet-ngewet ala-ala GoPro, ya kan. Apalagi yang ini nih, yang satunya lagi ini nih yang saya pakai nih, ya kan. Jadi ya, kita akan bahas untuk kali ini, ya kan. Kita pembahasannya di ini ya, yang saya pakai sekarang ini ya, di sekarang. Jadi teman-teman, saya ini masang script teman-teman, ya kan. Script, ya kan. Script apaan bang? Script ini scriptwriter bukan, itu mah pekerjaan, itu scriptwriter itu mah bukan ya. Script ini adalah sesuatu, ya kan, sesuatu piranti perangkat lunak, ya kan, yang dimana bisa merubah Gcam yang burik menjadi HD. Allahu Akbar. Kalau kalian nggak tahu, script itu modelannya tuh sama kayak config. Jadi kalian yang kebiasaan main ini ya, aplikasi yang namanya Gcam, aplikasi kamera dewa ya, kalau kata orang-orang atau orang-orang yang biasanya pakai Xiaomi ya, itu adalah aplikasi yang wajib banget dipasang. Ya modelannya persis lah, config itu hanya ya. Jadi si script ini untuk membantu video kalian yang mentok 1080 bisa 1200p teman-teman. Ya modelannya ya hampir 2K sih ya, hampir cuman dia tuh FOV nya itu gede, ya kan, tinggi, ya kan, bukan tinggi sih, lebar banget, karena settingannya pun juga beda banget, beneran teman-teman. Kayak ada opsi tertentu gitu, opsi tersembunyi itu aja. Yang udah kepasang. Bang, scriptnya namanya apa bang? Kalau saya kasih tahu nih, scriptnya ini namanya Waffle 8.2 atau Waffle 8.2 kalau bahasa Cinanya. Kalau bahasa Inggrisnya kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita akan bahas awal tampilannya ya. Awal tampilannya kalian bisa download lah ya di kolom komentar aja, jangan di deskripsi, dikira situs judul. Ini bawa anak soalnya, maaf, jangan terburu-buru ya, sabar. Nah, kalian harus download dulu. Nah setelah download kalian ekstrak. Nah di ekstrak tersebut itu ada beberapa file dan juga folder. Ada 2 file dan juga 2 folder teman-teman. Yang duanya itu ya kayak informasi seputar si Waffle 8.2 ini, dan 2 foldernya lagi itu adalah yang sebenarnya intinya teman-teman ya. Nah kalau kalian udah masuk itu ada 2 folder tuh, namanya day dan juga night. Pagi sih, siang dan juga malam ya. Kayak ini ya. Kayak krim ini ya, krim muka ya. Ada siang ada malam. Kita kasih penjelasan dulu. Day ini adalah config yang ya, script yang dikhususkan untuk waktu ini ya, waktu pagi atau mungkin siang dan sore. Mau maghrib itu ya masih mending lah ya. Dan malam ya udah tahu lah, malam ya jam berapa sih, jam 6, jam 7 ya kan, habis maghrib ya, mau maghrib ya, setelah maghrib. Terus ini kemana lagi, terus apa lagi ya, oh kamu tempo dulu ya, mau dilakuin lagi kayaknya. Benar kok malah masih itu sih. Ada jam-jam berapa ya, ya mungkin subuh ya kan, dini hari atau mungkin tengah malam. Nah itu cocok banget untuk script itu. Nah di dalam 2 folder ini ada 2 folder lagi teman-teman, kecuali si night ini langsung apa ya, notabene-nya ya, bisa dibilang apa ya, lebih ke ayo pak bisa dibilang itu dia langsung ke bitrate. Nah kok tiba-tiba saya langsung ngomong ke bitrate, nanti kita bahkan bahas bitrate itu apa. Kita kembali lagi ke D nya. Nah kalian udah ngeklik si folder D itu, atau mungkin udah mencet, kalau di HP itu kalian pencet aja, habis itu kan kebuka lagi tuh. Nah si kebukanya ini model apa ya, lupa saya namanya. lupa bener lupa banget.
Di dalamnya itu ada dua folder yang namanya stock dan juga super view teman-teman ya. Super view karena tulisannya tuh ada tuh, jadi tulisannya super view bener, yang di sebelahnya tuh kayak ada buka kurung tulisannya SUPOOR. Ya lo teman-teman. Nah, stock dan juga super view ini beda ya. Stock FOV itu namanya ya, model-modelannya sama kayak ikem-ikem pada umumnya ya. Jadi hitungannya kalian kalau ke sana, kalau kalian di sana, kalau kalian masang yang stock ya udah model-modelannya ya kayak ikem-ikem pada umumnya. Nah, tapi kalau yang super view itu modelannya persis banget kayak GoPro. Nah, kayak model kayak saya ini pakai super view teman-teman, tanpa ada editan. Jadi super view ini bawaan dari sananya langsung teman-teman. Gitu ya. Di dalamnya lagi ada dua folder lagi. Di antara dua folder tadi ada dua folder lagi. Bingung, pusing bener. Saya juga pusing. Kalau di stok FOV itu penamaannya agak beda sama yang super view teman-teman di foldernya, tapi sama kok, sama-sama fungsinya tuh, tujuannya tuh juga sama ya. Kalau yang di stok itu ada dua folder tuh namanya flat dan juga auto. Kalau yang satunya lagi si super view itu ada auto dan juga manual. Ya sama, autonya di stok FOV ya sama-sama aja. Wow, pembalap tuh, pembalap. Nah, karena tadi kan yang udah kedua tuh lupa saya ngomong. Yang ketiga manual atau flat dan juga auto. Nah, auto ini hitungannya nih bawaan dari si camnya sendiri ya teman-teman. Bentar ya, gatel. Hidung saya gatel. Nah, ini udah oke. Jadi kalau yang auto itu bawaan nih, kayak modelan ini saya bawaan ya auto. Nah, kalau manual dan juga flat itu hitungannya persis banget ya, mentahan lah hitungannya. Jadi kalau kalian yang pakai si super view di manual, dia ada video lagi 4:3 teman-teman. Jadi file mentahnya. Kalau yang manual ya, kalau kalian pilih yang manual, tapi itu harus punya kapasitas yang gede ya, yang notabene itu kalian tuh kepengen yang utak-atik kesana kemari ya, yang kepengen yang ribet-ribet ya. Padahal ya sebenarnya masang screen ini juga ribet loh teman-teman. Udah ribet tambah ribet, ya Allah. Ntar ya, saya nyalain dulu. Oke, sudah selesai. Nah, aduh mesti ibu-ibu nih, bahaya nih. Jadi teman-teman, untuk yang flat dan auto ini modelannya kayak apa ya, kayak S-Log, D-Log, model-modelan ini ya, model-modelan kamera konvensional ya. Hitungannya kalau kamera konvensional tuh kayak Canon, Nikon, mungkin GoPro kayak 10 bit gitu ya kan. Itu ya model-modelnya persis lah kayak gitulah teman-teman. Jadi si manual dan flat ini kayak file-file mentahan ya, dan juga warnanya tuh puye ya. Apa sih puye itu bang? Puye itu ya pudar, warnanya kayak buram-buram gitu loh teman-teman, tapi ada warna-warnanya gitu loh ya, ada dikit lah. Jadi hitungannya kalian tuh harus ngutak-ngatik warnanya ya, color grading biar hasilnya ciamik soro ya. Iya loh teman-teman, kalau yang manual dan flat tuh keunikannya tuh di situ. Jadi bagi kalian yang suka utak-atik, color grading ya kan, eksperimen, nah itu kalian bisa pakai manual, tapi itu berfungsi di versi yang Y34 sampai 36. Kalau yang Y22 sampai 23L itu tidak bisa teman-teman. Jadi pakai auto aja nggak apa-apa, orang bagus juga auto ya, tinggal dioprek-oprek dikit-dikit juga sama teman-teman, bener lah. Iya loh, ini saya pakai auto terus saya oprek dikit-dikit ya, karena saya sukanya utak-atik ya, jadi mau gimana lagi, emang enaknya begitu. Kalau udah pembahasan yang ketiga, kita lanjut ke pembahasan yang keempat teman-teman ya. Nah, pembahasan yang keempat ini itu kalian udah masuk ke bitrate teman-teman. Bener, ke bitrate. Apa sih bitrate tuh bang? Jadi kalian
harus pintar-pintar milih ya. Jadi ada beberapa folder lagi tuh, ada beberapa. Nah, di Nike itu udah langsung masuk ke bitrate teman-teman. Bitrate ini biar video kalian tuh biar apa ya, bagus terus HD, terus ya banyak lah dengannya kegunaannya. Bitrate semakin tinggi bitrate-nya semakin bagus juga untuk videonya, tapi harus diimbangi dengan kartu SD atau SD card yang mumpuni teman-teman. Nah, kenapa bisa begitu? Karena script ini tuh harus pakai SD card yang bener, bukan yang KW-KW. Nah, yang KW-KW yang mana bang? Ya KW-KW itu modelannya ya kayak ini sih, ya kayak yang KW-KW lah, kayak Sandis KW gitu ya kan, bacanya seberapa anunya seberapa ya kan. itu KW teman-teman. Untuk kartu SD nya sendiri itu minimal 6, ya nggak minimal sih ya, minimal itu yang bisa baca sekitar 15 Mbps itu udah minimal banget teman-teman. Karena yang paling bawah banget ya, settingan paling bawah banget itu ada di 15 Mbps teman-teman di script ini. Jadi ada 15, habis itu 18, 20 Mbps, 25, 30, dan yang paling tinggi itu adalah 35 Mbps. Jadi kalian harus pinter-pinter. Nah, kalau kalian nggak tahu ya kecepatan SD card, meskipun kalian udah baca di bungkusnya, oh cepatnya segini nih, kenceng nih, palamu, nggak segitu sebenarnya. Nah, kalian udah cek apa belum? Kalau kalian belum ngecek, kalian bisa download aplikasi yang SD card reader apa gitu loh namanya ya, lupa. Pokok intinya dia tuh bisa membaca kecepatan kartu SD kalian. Ya, semisal nih yang saya pakai ini SanDisk Extreme Pro yang 64 warna hitam, bukannya warna kuning. Kalau yang warna kuning beda lagi tuh. Beda lagi, kecepatannya beda lagi teman-teman. Karena yang ini Extreme Pro ini, satunya lagi nah Extreme, yang satunya lagi tuh Ultra. Ultra tuh yang abu-abu tuh, tapi masih mending kok teman-teman. Meskipun abu-abu itu masih baru lah ya, masih enak lah ya. Paling mentok-mentok di berapa ya, 20 kayaknya, 20 apa 15 ya, 20 apa 18 ya, 18 kayaknya seingat saya ya. Karena yang Extreme Pro ini bisa kuat sampai ke 35 Mbps. Nah, kalau kalian nggak tahu, kalian yang punya PC atau laptop bisa pakai H2Test untuk pengecekan kecepatan si SD card ya. Kalian bisa diincepkan ke OTG kalian yang bisa masuk ke card reader, atau mungkin bisa langsung yang card reader yang langsung nyolok tuh, ada dua sisi tuh bisa tuh, kayak misalnya kayak produk dari Ugreen itu tuh bisa karena saya juga pakai produk itu. Jadi kalau kalian yang punya HP ya, kalian jangan berkecil hati, kalian bisa ngecek di HP pakai SD card. Jadi dia tuh numbalin si SD card, baca dulu, nanti kalau udah selesai kalian langsung hapus. Karena sistemnya itu dia kayak nambah folder, tapi harus kecepatan yang seberapa sih dia kenceng tuh, dia optimalnya tuh di seberapa gitu. Nah itu ya fungsinya tuh kayak begitu teman-teman. Nah setelah itu kalian bisa deh milih si beberapa bitrate ini yang cocok untuk kartu SD card kalian. Aduh, alhamdulillah. Nah, kalau abang pakainya yang mana nih? Nah, kalau saya sendiri, saya makainya yang 20. Kok 20? Karena saya menjaga kecepatannya ya. Semisal kalau hal-hal yang tidak terduga itu bisa korup, atau mungkin file-filenya tuh tiba-tiba ngadat, jangan ngelek-ngelek. Nah, itu fungsinya itu untuk meminimalisir lah teman-teman ya hal-hal tersebut. Karena kalau kalian terlalu maksa itu bisa mengakibatkan ya model-model gitu, atau bahkan kartu SD kalian kartu SD card kalian tuh bisa rusak teman-teman. Beneran bisa rusak loh. Kalian nggak kayak bodo amat lah, saya udah pakai lah yang paling tinggi, mampus nah ya kan. Langsung ngelek gak jelas. jangan mempraktekkan hal tersebut, jangan ya. Ini disclaimer aja untuk kalian, jangan coba-coba pakai kartu SD card yang notabene itu KW, apalagi yang KW loh ya kan. Udah speednya ke seberapa, dibaca ke seberapa, kalian pasang begituan, waduh mampus ya, meninggal nanti. Nah kalian bakalan nangis ya kan, nangis di pojokan ya kan, kayak Masha and the Bear.
Kalau dihukum kan kayak begitu. Ya, modelannya kayak begitu teman-teman. Kalau udah dipasang, kalian udah milih kan. Nah, itu ada dua file. Dua file itu adalah auto atau exec dan juga coring. Dua file itu kalian langsung copy paste aja di luar kartu SD kalian ya. Di luar nih kan. Di luar, karena kalau di dalam misal di the CIM atau volume system information, apa sih namanya, bener gak sih itu saya ngomong? Atau itu ya, atau mungkin yang lain, itu nggak bisa kebaca teman. Jadi pastikan itu dua file itu ada di luar ya. Jadi kalian harus naruh di sana, bener-bener di luar, nggak boleh di dalam. Jadi tadi kan saya udah bilang ya kan, saya udah jelaskan ada dua file, terus kalian copy paste di luar. Karena apa? Karena si cam ini tuh ngedeteknya di luar aja. Kalau di dalam tuh buat nyimpen doang sih. Tapi kalau kalian hapus tuh config atau script, itu balik lagi ke normal tuh ya kan. Jadi jangan pernah kalian hapus ya, meskipun udah berhasil nih, saya hapus biar nancep, kagak gitu setan ya. Kagak gitu konsepnya, nggak kesimpan di iCam-nya sendiri, nggak bisa teman-teman. Jadi harus stay di dalam sana ya kan, stay di kartu SD kalian. Jadi kalian tuh setelah kalian masang ya kan, ya udah kalian eject, terus mantep itu R25. Terus kalian tinggal pulang ya? Enggak, kalian nyalain teman-teman, kalian nyalain. Setelah itu ada notifikasi tuh kayak gini nih kayak gini nih videonya nih, bentar ya. Nah kayak begitu teman-teman ya, ada notif kayak begitu. Itu menandakan file kalian ya kan, config kalian atau script kalian itu berhasil terpasang ya kan. Tapi nanti ada pembahasan selanjutnya. Kenapa? Karena config ini atau mungkin script ini itu berfungsi di versi 1.2.13 teman-teman. Jadi bagi kalian yang versinya lebih tinggi dari 1.2.13 atau di bawahnya, itu tidak bisa. Ya meskipun dia ada notifnya, tapi dia tidak bisa baca teman-teman, tidak maksimal lah ya. Meskipun kalian pakai yang SuperView, bagus nih, plak, ya sama aja. FOV lama ya kan teman-teman, nggak enak. Ya udah gitu loh. Soalnya dulu tuh pernah saya kira tuh udah aktif nih, ternyata tidak teman-teman ya. Versinya jadi 156 ya kan. Dulu tuh 156. Jadi kalian harus install downgrade si firmware dari versi kalian masing-masing. Nah, jadi nanti saya bakalan bahas gimana sih caranya untuk update atau mungkin downgrade si firmware iCam ya. Karena ada sesuatu trik yang dimana entah itu berasal atau enggak ya, atau tidak, atau mungkin kalian baru tahu ternyata bisa kayak di flash ya, kayak nge-flash HP lah ya hitungannya. Ya sebenarnya sih beberapa elektronik ya update-nya cuman di PC doang. Kalau langsung di device-nya tuh jarang gitu, jarang ada, bahkan nggak ada ya. Jadi kalau kalian pengen tahu malam-malamnya kayak gimana, nanti saya kasih tahu ya kan videonya nih setelah ini. Dan juga perbedaan dari si Modmax juga, karena si Modmax tuh kalian bisa ngerti lah ya, gambarannya tuh kayak gimana sih, yang Or gimana, yang Pro Max kayak gimana, kayak punya saya ya. Oke teman-teman, jadi cukup untuk video kali ini ya, cukup aja. Nanti ada pembahasan lagi ya. Jadi terima kasih. Jadinya banyak banget dah. Oke. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa untuk kembali ke aktivitas kalian masing-masing dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.
opening closing paling lucu ya. Nggak tahu sih, emang bawaan apa gimana ya, lupa saya. Ini aja udah. Selamat datang di kota wisata Batu. Udah, ya udah. Oke, terima kasih.